Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya yaitu pada kelas 11 MIPA pada matematika peminatan. Ini bab yang kedua yaitu masih mengenai trigonometri. Namun bab yang pertama yaitu mengenai persamaan trigonometri. Tetapi yang bab kedua itu mengenai trigonometri. Ini menyangkut yaitu yang A-nya itu mengenai rumus trigonometri mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Berarti ini jumlah berarti tambah, kalau selisih berarti kurang dari dua buah sudut. Langsung saja, ini rumusnya ada dua, tentunya ada 6 dan 6. Ini ada sin, ada cos, ada tangen. Masing-masingnya kalau sin ada tambah, nanti ada kurang, lalu cosnya juga ini berarti untuk jumlah tambah, untuk kurang selisih, tangen juga seperti itu untuk jumlah dan untuk selisih. Rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah dengan cos A kali sin B. Yang nomor 2, sin A kurang B sama dengan sin A dikali dengan cos B dikurang dengan cos A dikali dengan sin B. Yang nomor 3, untuk penjumlahan cosnya lagi, cos A ditambah dengan B sama dengan cos A dikali dengan cos B dikurang dengan sin A dikali dengan sin B. Yang nomor 4, cos A dikurang dengan B sama dengan cos A dikali dengan cos B ditambah dengan sin A dikali dengan sin B. Yang nomor 5, tangen A ditambah dengan B sama dengan tangen A ditambah dengan tangen B dibagi dengan 1 dikurang dengan tangen A dikali dengan tangen B. Yang terakhir, yang nomor 6 adalah tangen A dikurang dengan B sama dengan tangen A dikurang dengan tangen B dibagi dengan 1 ditambah dengan tangen A dikali dengan tangen B. Masing-masing ke-6 ini itu antara jumlah dan selisih itu konsep rumusnya hampir sama, tetapi kebalikannya saya. Kalau ini tambah berarti di sini kurang, ini juga tambah kurang. Kalau konsepnya ini sama saja. Baik itu sin, cos dan tangen juga seperti itu. Coba kita lihat yang cosnya juga seperti itu. Ini kalau tambah di sini kurang, ini sama saja. Ini kalau dia kurang di sini berarti tambah, ini juga sama. Tangen juga seperti itu, kalau tambah ini kurang, kalau ini di sini di atasnya tambah berarti di bawahnya kurang. Kalau di bawahnya ini kurang berarti di sininya tambah. Konsepnya, rumusnya juga hampir sama. Tetapi pada hakikatnya kita harus hafal terlebih dulu nilai-nilai sudut istimewa ya untuk mencari nilai-nilai sudut yang seperti ini. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang kita coba, soalnya yang 3 buah ya. Yang nomor 1, tentukan nilai trigonometri berikut. Ini adalah sin 105. Kalau sin 105 tentunya ini bukan merupakan sudut istimewa ya. Ya, bukan merupakan sudut istimewa. Kalau kita lihat di tabel itu tidak bakalan ketemu. Nah, dengan cara rumus jumlah dan selisih ini kita akan mengetahui berapa nilai yang seperti ini. Yang B adalah cos 15, yang C adalah tangen 75. Ini semuanya bukan sudut istimewa. Kalau kita cari di tabel tidak bakalan ketemu. Yang nomor 2 yaitu diketahui, ini bentuknya soalnya seperti ini. Diketahui sin A sama dengan 12/13, sin B nya sama dengan 24/25, cos A nya sama dengan 5/13 dan cos B nya sama dengan 7/25. Tentukanlah ini cos A tambah B, lalu cos A kurang B, ini untuk jumlah, lalu ini untuk selisih. Yang berikutnya diketahui sin A nya adalah 3/5, sin B nya adalah 5/13, cos A nya sama dengan min 4/5 dan cos B nya sama dengan min 12/13. Tentukanlah ini untuk selisih, sin nya selisih, sin A tambah untuk jumlah ya, sin A tambah B, lalu ini untuk selisih sin A dikurang dengan B. Langsung saja untuk pembahasan yang nomor 1-nya. Ini nomor 1, yang A nya sin 105. Sin 105 ini kita pikirkan berapa. Kalau selisih juga boleh ya. Ini kebetulan yang bisa itu adalah penjumlahan, yaitu sin 45 ditambah dengan 60 ini. 105 ini yang kita pecah. Ya, 105 berapa kali berapa, berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa. Yang bisa itu adalah 45 ditambah dengan 60. 45 tambah 60 kan 105.
Maka kalau seperti ini bentuknya kita samakan dengan rumus ini, berarti ini merupakan rumus jumlah dari sin ya, berarti sin A ditambah dengan B. Maka kalau rumus yang seperti ini berarti sebagai A-nya 45, lalu sebagai B-nya adalah 60. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Kalau sin A tambah B, itu rumus yang tadi itu adalah sin A kali cos B ditambah dengan cos A dikali dengan sin B. Berarti ini A-nya 45, berarti sin 45 dikali dengan cos 60 ya, karena B-nya 60 ditambah dengan cos 45 A-nya dikali dengan sin 60. Nah, untuk mencari ini kita juga harus mengetahui sudut-sudut istimewanya, minimalnya dari derajat 0 sampai derajat 90. Ya, ini sin 45 berarti setengah K2 dikali dengan cos 60 berarti setengah ya, ditambah dengan cos 45 yaitu setengah K2 dikali dengan sin 60 berarti setengah K3. Kalau menyelesaikan yang seperti ini cukup kita mengalihkan yang ini, yang akar nanti kita kalikan sama dengan akar, yang bukan akar kita kalikan sama-sama dengan bukan akar. Ini berarti kita cukup mengalihkan adalah setengah dikali dengan setengah. Kalau setengah kali dengan setengah, kita cukup mengkalikan adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 1 kali 1, 1. 2 kali 2 berarti 4. Ini akar 2-nya tidak ada pengalinya, berarti turun aja langsung akar 2. Ditambah dengan ini juga seperti itu, setengah kali setengah berarti 1/4. Ini akar 2 dikali dengan akar 3. Cukup kita mengalihkan 2 kali 3 berarti akar 6. Kalau sudah seperti itu bisa 1/4-nya kita keluarkan karena sama. Ya, kita keluarkan dalam kurung, berarti di dalam kurungnya tinggal lagi akar 2. Nah, lalu 1/4-nya karena sudah keluar kurung berarti tinggal di sini dalamnya adalah akar 6. Berikutnya yaitu cos 15 ya. Kalau cos 15 kalau kita pikirkan ini yang dapatnya adalah cos 45 dikurang dengan 30 ya, 45 kurang 30 kan 15. Ini yang perlu kita pikirkan bagaimana caranya, ataukah dia selisih atau dia penjumlahan. Kalau 15 tidak mungkin dia penjumlahan. Ini merupakan selisih, berarti dia cos ya, cos A kurang B sama dengan ini rumusnya yang tadi ini, berarti cos A kali cos B ditambah dengan sin A kali sin B. Ini sebagai A-nya 45 dan B-nya adalah 30, berarti cos 45 dikali dengan cos 30 ditambah dengan sin 45 dikali dengan sin 30. Lalu cos 45 adalah setengah akar 2 dikali dengan cos 30 berarti setengah akar 3 ditambah dengan sin 45 berarti setengah akar 2. Lalu sin 30 berarti setengah. Ini sama dengan tadi, setengah kali setengah berarti 1/4. Akar 2 kali akar 3 berarti akar 6 ditambah ini setengah kali setengah berarti 1/4. Ini akar 2-nya turun langsung ya. Ini sama juga, 1/4-nya dikeluarkan berarti 1/4 dalam kurungnya tinggal lagi akar 6 dengan akar ditambah dengan akar 2. Ya, kita lanjut. Tangen 75 ini sedikit agak panjang ya. Ya, karena dia pecahan. Tangen 45 sama dengan ini kita cari tangen 75 ya, 75 sama dengan kita cari ini sudah dicari yaitu tangen 30 ditambah dengan 45 ya, 30 tambah 45 kan 75. Berarti sebagai A-nya 30 lalu sebagai B-nya adalah 45. Yang rumusnya tadi itu tangen A tambah B sama dengan tangen A tambah tangen B per 1 dikurang dengan tangen A dikali dengan tangen B. Langsung kita masukkan, A-nya ada 30, B-nya ada 45, berarti tangen 30 tambah dengan tangen 45 per 1 dikurang dengan tangen 30 dikali dengan tangen 45. Berikutnya ini sama dengan ini tangen 30 yaitu sepertiga akar 3. Lalu tangen 45 berarti 1 dibagi dengan satunya turun dikurang dengan tangen 30 berarti sepertiga akar 3 dikali dengan tangen 45 berarti 1. Berikutnya ini kita turun dulu ya, ini bisa kita kali ya. Di sini habis juga satunya, jadinya sepertiga akar 3 tambah dengan 1 tetap dulu dibagi dengan 1 dikurang dengan 1 dikali dengan 1/3 akar 3 kan hasilnya tetap ya 1/3 akar 3. Kalau bentuk seperti ini harus kita menggunakan merasionalkan penyebut namanya. Ini kalau pengalinya kita caranya pengalinya kita lihat penyebutnya. Ini penyebutnya 1 kurang berarti di sini kita ganti aja tandanya, kalau dia kurang berarti tandanya kita ganti dengan tambah. Kalau tambah berarti pengalinya adalah kurang. Antara atas dengan bawah itu sama saja. Ya, tergantung dengan penyebut di sini. Tetapi tandanya saja kita bedakan. Biar merasionalkan penyebutnya. Ya, maka sama dengan kalau seperti ini berarti atas kali atas, bawah kali bawah.
Kalau seperti ini, yang di atasnya harus kita kalikan satu-satu. Ini sepertiga akar 3 dikalikan dengan 1. Kita kalikan sini ke sini dulu ya. Sepertiga akar 3 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah sepertiga akar 3. Berikutnya lagi, sepertiga akar 3 dikalikan dengan sepertiga akar 3, maka sepertiga kali sepertiga berarti 1/9. 1 kali 1, 3 kali 3 berarti 9. Ini akar 3 kali akar 3 berarti akar 9 ya. Berikutnya lagi, ini satunya lagi 1 kali 1, 1. Berikutnya 1 dikalikan dengan 1/3 akar 3, maka 1/3 akar 3. Kalau bentuknya seperti ini karena angkanya sama, bedanya cuma tanda kurang dan plus, cukup kita mengalikan depan kali depan, belakang kali belakang. Depan kali depan berarti 1 kali 1 berarti 1. Kalau min dengan plus berlakunya adalah min. Belakang kali belakang berarti sepertiga akar 3 dikalikan dengan sepertiga akar 3. Berarti 1 ya, 1 kali 1 1, 3 kali 3 berarti 9. 1/9. Ini akar 3 berarti akar 3 kali akar 3 berarti akar 9. Nah, berikutnya yang bisa kita gabungkan adalah yang ini. Yang ini 1/3 akar 3 ditambah, ini tambah ya. 1/3 akar 3 ditambah dengan 1/3 akar 3, maka ada 2 1/3 akar 3-nya. Jadi 2/3 akar 3. Lalu nah yang ini 1/9 akar 9. Akar 9 kan 3 ya. Berarti 3/9. 3/9 kita sederhanakan jadinya 1/3 itu, makanya di sini adalah 1/3. Satunya tetap turun. Satunya tetap turun dulu. Ini juga sama dengan tadi ya, akar 9 berarti 3, 3/9 jadinya 1/3. Kalau sudah kalau sudah seperti ini, yang perlu kita sederhanakan terlebih dulu. Ini kita turunkan dulu, 2/3 akar 3-nya turun. Lalu ini 1/3 ditambahkan dengan 1. Ya, kalau masih bingung, ini satunya kita robah jadi 3/3. 3/3 kan 1 ya. 3/3 berarti 1 ditambah dengan 3 berarti 4. Makanya 4/3. Lalu ini juga ya, berarti ini karena penyebutnya 3 berarti 3/3. 3 dikurangi 1 berarti 2. Berarti 2/3 itu, makanya hasilnya adalah 2/3. Kalau sudah seperti ini bisa kita coret ya. Ini kita coret ya, 2/3-nya kita coret, tinggal lagi akar 3. Nah, yang ini bisa kita ini kan ya, kita bagi ini ada, kita coret 2/3-nya, ini juga kita coret 2/3-nya, tinggal berarti hasilnya adalah 2 karena 2/3-nya sudah kita coret, maka hasilnya adalah ini akar 3 ditambah dengan 2. Itu penyelesaian untuk nomor 1. Berikutnya untuk nomor 2 maka kalau untuk nomor 2 ini kita sudah lengkap ini ya, diketahui sin A nya 12/13, sin B nya 24/25, cos A nya adalah 5/13 dan cos B nya adalah 7/25. Maka cos A tambah B nya ini juga rumus yang sudah kita pelajari tadi. Ini rumusnya adalah cos A kali cos B dikurang dengan sin A kali sin B. Kita masukkan cos A nya adalah cos A nya 5/13 dikali dengan cos B nya 7/25 dikurang dengan sin A nya adalah 12/13 ya, 12/13 dikali dengan sin B nya itu 24/25. Kalau sudah seperti ini, cukup kali atas, bawah kali bawah ya. 5 kali 3, 5 kali 7 berarti 35. 13 kali 25 berarti 325. Ini kurang. Dan ini 12 kali 24 berarti 288 dibagi dengan 13 kali 25 berarti 325. Ingat ya, untuk mengurangkan atau menjumlahkan penyebutnya harus sama. Ini penyebutnya kebetulan sudah sama. Cukup kita yang atas saja kita selesaikan. 35 dikurang dengan 228. Berarti ini min ya, lebih banyak minnya. Berarti min ini boleh di atas, boleh di bawah, lalu boleh di tengah. Ini bagusnya di tengah saja. Lalu ini hasilnya adalah 253 dibagi dengan ini tetap 325. Berikutnya cos A dikurang dengan B. Ini hampir sama saja dengan tadi, tandanya saja yang berbeda. Ya, nanti hasilnya pasti berbeda juga. Ini cos A dikurang dengan B sama dengan cos A dikali dengan cos B ditambah dengan sin A dikali dengan sin B. Sama dengan cos A-nya adalah 5/13 dan cos B-nya adalah 7/25. Tandanya saja berbeda dengan tadi ya. Ditambah dengan 12/13 dikali dengan 24/25. Maka ini sama, atas kali atas, bawah kali bawah.
Berarti 5 kali 3, 5 kali 7, 35 dibagi dengan 13 kali 25, 325 ditambah dengan 12 kali 24, 288 dibagi dengan 3 ini 13 kali 25, 325. Ini sama juga penyebutnya sudah sama. Namun ya ini kita jumlahkan 35 tambah 288 maka hasilnya adalah 323 dibagi dengan ini tetap aja 325. Kita lanjut yang nomor 3. Ini hampir sama saja tetapi tadi yang cos lalu yang sekarang adalah yang sin. Ini diketahui sin A-nya adalah 3/5 dan sin B-nya adalah 5/13. Cos A-nya adalah min 4/5 dan cos B-nya adalah min 12/13. Lalu sin A tambah B-nya sama dengan ini rumus yang tadi, sin A kali cos B ditambah dengan cos A dikali dengan sin B. Sin A-nya adalah 3/5 dikali dengan cos B-nya adalah cos B. Berarti min 12/13 ditambah dengan ini cos A-nya adalah min 4/5 dikali dengan sin B-nya adalah 5/13. Ini sama. Ini atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, lalu bagaimana yang min? Ya, kalau ini ada plus dengan min berlakunya tetap berlaku min. Berarti min, nah, tinggal kali atas kali atas. 3 kali 12 berarti 36. 5 kali 13 berarti 65. Ini juga, ini min dengan plus berlakunya nanti min. Ya, min berarti 4 kali 5, 20. Dibagi dengan 5 kali 5, 13 berarti 65. Ini kebetulan penyebutnya juga sama. Nah, cukup ini min 13, min 36 dikurang dengan 20. Berarti makin banyak minnya menjadi min 56. Ya, berarti min 56 dibagi dengan 65. Berikutnya yang selisih lagi ya. Ini yang penjumlahan ini selisih. Ya, perbedaannya cuma tandanya saja. Sin A dikurang dengan B sama dengan sin A kali cos B dikurang dengan cos A dikali dengan sin B. Sin A-nya adalah 3/5 dikali dengan cos B-nya adalah min 12/13 dikurang cos A-nya adalah min 4/5 dikali dengan sin B-nya adalah 5/13. Ini cukup atas kali atas, bawah kali bawah. Min dengan plus berarti berlakunya min. Ini 3 kali 12 berarti 36 dibagi dengan 5 kali 13 berarti 65. Ini min dengan min berlakunya plus, min kali min kan plus, berarti plus 4 dikali dengan 5 ya. 4 kali 5 berarti 20 dibagi dengan 5 kali 13 berarti 65. Ini ada min, ada plus ya, berarti minnya lebih banyak, minnya ya, minnya 36 plusnya 20. Berarti hasilnya adalah min 16/65. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada masih ragu, boleh langsung ditanyakan dengan saya atau diisi pada kolom komentarnya. Jika ada dalam penyampaian saya ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.